was translated and narrated by M Media. Tunggu saja sampai aku berurusan denganmu. Kim Yan-sil, direktur dari grup Kin. Halo Direktur Ken. Kamu tamat. Selesai sudah. Bos akan kehilangan kendali. Menangis? Apakah seserius itu? Bukankah aku yang menderita kerugian? Direktur Kin, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud. Barusan itu, wanita tak tahu malu ini berani menggoda Direktur Kin di hari pertama kerjanya. Jika kamu bertanya padaku, dia harus benar-benar pergi ke... Nana, aku sangat merindukanmu. Aku tidak salah lihat kan? So Kwon, asisten khusus. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Direktur Kin sudah gila? Direktur Kin, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya tidak bisa bernapas. Pakaian Nana. Apakah aku entar bagaimana kembali setahun? Ke saat Nana pertama kali mulai bekerja. Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Tapi kau harus membayar harga yang mahal. Selama aku bisa melihatmu sekali lagi. Aku rela membayar harga berapapun. Untuk mencintai, untuk kehilangan. Untuk tidak mengkhianati pertemuan ini. Ikutlah denganku. Tidak ada yang diizinkan masuk ke kantorku. Selain itu, Jiang Nana dipromosikan menjadi supervisor. Gaji tahunan 5 juta. Urus itu. Apa yang terjadi? Direktur Kin. Saya hanya seorang pengawal kecil. Gaji tahunan 5 juta ini. Bukankah itu agak terlalu banyak? Itu tidak seberapa. Semua yang kamu hasilkan adalah milikmu. Kemarilah. Cepat duduk. Biarkan aku melihatmu baik-baik. Direktur Kin. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Meskipun Anda adalah bosnya, Anda tidak bisa begitu saja, secara terbuka mengambil keuntungan dari saya kan? Maafkan aku belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Aku sedikit mengantuk. Saya mengerti. Direktur, Anda tahu, selalu sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya tidur 2 jam sehari. Direktur Kin. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk, dan kamu berbaring di pelukanku? Saya hanya... Anda pasti menderita gangguan kepribadian ganda. So Kwon. Saya datang, bos. Kopi sudah datang. Apakah ruang istirahatku taman? Membawa sembarang orang masuk. Bukankah kamu sendiri yang membawanya masuk? Bos, Jiang Nana adalah orang yang aku pekerjakan untukmu. Pengawal pribadi yang baru dipekerjakan. Kamu berani mempekerjakan wanita seperti ini? Jelas itu adalah orang gila sepertimu. Kamu tidak berhak bicara. Aku... Direktur Ken. Regularisasi Jiang Nana dan promosi serta kenaikan gaji. Proses persetujuan sudah dikirimkan kepadamu. Mohon diingat untuk meninjaunya. Apa? Aku. Siapa yang setuju menjadikan wanita ini karyawan tetap? Ada apa dengan kalian semua? Apakah dia kerabatmu? Direktur Ken, saya. Pecat dia. Ya, saya akan segera membatalkan pengangkatan karyawan tetap itu. Sudah kuduga. Mana mungkin Direktur Ken menyukai orang udik seperti itu? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Jangan bilang kamu mengharapkan Direktur Ken untuk secara pribadi memintamu enyah.
Direktur Ken, Bos, apakah Anda baik-baik saja? Aku akui bahwa akhir-akhir ini, sikap kerjaku agak kendur. Tapi aku tidak akan berani meracunimu. Aku benar-benar setia padamu. Direktur Ken tersedak permen. Minggir. Jiang Nana, apakah kamu gila? Beraninya kamu memukul Direktur Ken? Ini adalah manuver Heimlich. Apa yang kamu tahu? Jika terjadi sesuatu pada Direktur Ken hari ini, ada apa denganku? Kamu juga tidak akan lolos begitu saja. Astaga, apa kamu belum pernah melihat pria? Kamu pasti sangat mendambakan seorang pria. Apa yang kamu mengerti? Saya sedang menyelamatkan nyawa. Apakah kamu mengerti pernapasan buatan? Dia sudah bangun. Kamu sudah dipecat. Kenapa kamu masih berkeliaran di sini? Keluar, cepat pergi dan enyah. Direktur Kin, bagaimana keadaan Anda? Di mana Nana? Anda baru saja memecat Jiang Nana. Siapa yang memecat Nana? Tanpa perintahku. Siapa yang mengizinkanmu memecat Nana? Bos, Anda sendiri yang memberi perintah. Aku. Bagaimana aku bisa lupa? Seperti apa diriku setahun yang lalu? Orang macam apa dia? Qin Yansu ini benar-benar tahu cara mengacaukan segalanya. So Quan, pergilah. Kirim seseorang untuk membawa Nana kembali. Cepat. Direktur Ken, seorang wanita vulgar yang memeras otaknya untuk merayumu. Kenapa Anda? Keluar. Urusanku. Kapan giliranmu untuk mengkritik? Bos, apakah Anda belum menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu? Atau bagaimana? Mengapa Anda berbicara omong kosong sepanjang hari? Perilaku Anda sangat aneh. Anda belum dirasuki oleh makhluk tak bersih. Karl. Pergi cari seseorang. Ya. Pertama kali Nana menciumku secara sukarela. Barusan itu juga karena dia menciumku saat pernapasan buatan. Jadi kondisi yang memicu kepribadian keduaku untuk aktif adalah Nana menciumku secara sukarela. Lalu dalam keadaan apa aku akan nonaktif? Mungkinkah tertidur? Atau pingsan? Nana. Aku harus mencari cara untuk mencegah Nana dari mati di hari ulang tahunnya. Untuk mencegahnya, aku harus tetap online terus-menerus. Untuk tetap online, aku butuh Nana. Tuangkan ide gilamu ke dalam pekerjaanmu. Ikuti apa yang sudah kutulis di atas, dan laksanakan langkah demi langkah. Apakah Anda yakin? Lakukan seperti yang kukatakan. Bahkan jika versi adik laki-lakiku yang dingin seperti gunung es, Qin Yansu mulai online, dia tetap harus mengikuti persyaratanku dan melaksanakannya. Adik laki-laki, Anda memiliki 3 sepupu yang lebih tua di atas Anda. Anda yang paling muda. Bos Jiang Nana sudah ditemukan, tepat di lantai bawah perusahaan. Pergi. Tolong minta Nana untuk kembali. Bos, mengapa Anda begitu menyukai seorang pengawal? Pengawal apa? Dia adalah istriku. Nana, ini adalah ginseng lokal spesialisasi dari kampung halamanku. Ini menyehatkan ki dan darah, dan meningkatkan kecantikan serta rona wajah. Tolong bantu aku di depan Direktur Ken, dan ucapkan beberapa kata baik untukku. Sudah beberapa tahun sejak aku dipromosikan. Nana, pasti keistimewaan ginseng. Ini adalah kartu perawatan kecantikan. Penggunaan tak terbatas. Berlaku di seluruh negeri. Kau yang belanja, aku yang bayar tagihannya. Bukankah kau hamil, Kak? Aku takut setelah melahirkan, aku akan kembali ke perusahaan dan menjadi tidak terlihat. Milikku. Ini milikku. Aku punya satu juga. Saya mengerti bagaimana perasaan semua orang, tapi saya sudah dipecat. Sialan, sungguh sial. Kembalikan. Kau dipecat, kenapa tidak bilang dari tadi? Membuang-buang perasaanku yang sialan. Dipecat dalam waktu kurang dari 1 jam. Kau benar-benar sampah. Saya sampah.
Kalau begitu, jika kamu punya kemampuan, andalkan kemampuanmu sendiri. Jangan merayuku. Sekarang, saya akan memotret semua ekspresi kalian, dan mengabadikan semua wajah jelek kalian. Lalu kirimkan ke email grup Kin. Dan melaporkan kalian semua. Kau lalat bau. Menerkam Direktur Kin di hari pertamamu bekerja. Beraninya kau mengkritik kami. Itu semua hanya untuk menarik perhatian Direktur Kin. Kau telah mempermalukan semua wanita. Sungguh semakin tidak kompeten seseorang, semakin mereka suka mengangkat isu gender. Teruslah mengumpat kenapa berhenti sekarang. Kali ini, saya benar-benar tidak akan meninggalkan sedikit pun bukti. Masih bermalas-malasan di sini selama jam kerja. Nana, aku datang ke sini untuk memintamu kembali. Anda menyuruh saya pergi, dan saya pergi. Anda menyuruh saya kembali, dan saya kembali. Apakah saya tidak punya martabat? Pekerjaan jangka panjang Anda ini terlalu sulit. Direktur Kin, sampai jumpa. Selamat tinggal pada gaji tahunan 5 juta. Sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu. Aku menyukaimu. Oleh karena itu, kamu harus menjadi pengawal pribadiku. Melindungiku di setiap langkah. Bagaimana logika ini? Terdengar begitu aneh. Selama kita tidak terpisahkan, aku bisa melindungi keselamatanmu. Direktur Kin, Anda tidak akan di detik berikutnya The film memecat was saya lagi kan? translated Kali ini, and aku sama narrated sekali by tidak akan M memecatmu. Media. Aku sudah membuat persiapan matang untuk menghadapi adik laki-lakiku Kim Yan Shou. Juga memanggilku Direktur Kin. Terlalu formal. Mulai sekarang kamu harus memanggilku Heo Shou. Jika itu 5 juta, maka permintaan khusus ayah pihak A. Itu tidak terlalu berlebihan. Shu, jangan khawatir. Saya pasti akan melindungi keselamatan dan properti Anda. Ayo pulang dulu. Mengapa? Anda tahu alamat rumah saya. Tertulis di resum. Tidak bisa membantah itu. Tapi kenapa harus melindungimu dengan datang ke rumahku? Aku tidak punya rumah di Jiangchen. Kau adalah Kin sang direktur yang memegang aset ratusan miliar. Kau bilang kau tidak mampu membeli rumah. Itu hanyalah properti dingin. Rumah adalah tempat kamu berada. Selain itu dengan hubungan kita saat ini, jika kita tidak tinggal bersama, aku merasa sangat tidak aman. Kau kelinya jadi kau yang memutuskan. Nana, apakah kamu punya musuh yang ingin kamu mati? Ya, aku tahu. Gua Xiaoxi dari sekolah kita adalah salah satunya. Dia bersaing denganku untuk tempat pertama. Dalam segala hal Tai Chi Judo Sanda, aku mengalahkannya dengan sangat parah hingga dia kacau. Setiap kali dia melihatku, dia tidak sabar untuk mencekiku. Ada orang lain lagi. Ya ada juga San Diao dari kelas sebelah. Orang itu, dia yang paling pendendam dan picik. Aku pernah mengalahkannya sekali sebelumnya. Dan dia selalu berpikir untuk membalas dendam. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Ada juga Chong Yiwei dari kelas kita. Setiap hari, dia membawa 2 teman kecilnya untuk membuat masalah denganku. Aku mengalahkan mereka masing-masing dengan 1 pukulan. Nana punya begitu banyak musuh. Untungnya ini belum terlambat. Aku akan menyelidiki mereka satu persatu sekarang. Shu, kau minum kopi sebanyak ini. Apakah tubuhmu bisa menanganinya? Tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Nana ingat. Besok ketika Kim Yan Shou online. Jika dia ingin memecatmu, kamu hanya perlu. Jadi, taklukkan dia. Shu. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kaulah yang ada di tempat tidurku. Tadi malam kau bilang kau tunawisma dan memintaku untuk menaempun JMO.
Aku Kim Yan Soo, punya begitu banyak properti. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya dengan 10 jari. Aku tunawisma. Direktur Kie, apakah Anda di bawah terlalu banyak tekanan kerja akhir-akhir ini? Setelah mendengarkan Anda, sepertinya Anda memiliki gejala skizofrenia. Apa yang kamu bicarakan? Saran saya adalah agar Anda lebih banyak beristirahat dan amati untuk sementara waktu. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk bekerja. So Kwan. Bukankah sudah kubilang untuk memecatnya? Kenapa dia masih di sini? Direktur Kin, kenapa kau tidak melihat kontrak kerjaku terlebih dahulu? Kontrak kerja. Oh ya, Anda secara pribadi menandatangani kontrak seumur hidup dengan Jiang Nana kemarin. Jika Anda memekatnya, Anda harus memberikan kompensasi kepada grup Ken, semua aset Anda kepadanya. Apa? Selain itu juga, Anda bahkan secara khusus mempekerjakan seorang pengawal untuknya. So Kwan. Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Aku mempekerjakan pengawal untuk melindungi pengawalku. Apakah aku gila? Bos jangan mengutuk diri sendiri. Ganti rugi padaku dengan semua aset grup Ken. Lalu kan macam apa ini? Kata sandi keuangan ada di tanganku. Anda kemarin bahkan mengambil kata sandi keuangan dan mengubahnya. Apa? Karena semuanya berputar di sekitarmu. Apakah kamu tahu kata sandinya? Saudaramu Xiao Xiao tahu. Tapi dia membutuhkanku untuk secara aktif menciummu, dan kemudian dia akan muncul dan mengambil alih tubuhmu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Maksudku, kepribadian lain di dalam tubuhmu. Bukankah itu kata sandinya? Aku akan memecahkannya sendiri. Direktur Kin, kau pasti akan menuntut agar aku secara aktif menciummu. Tunggu saja untuk dipecat olehku. Dengarkan, Direktur Kin telah mengeluarkan perintah. Dalam waktu 3 hari, siapapun yang bisa memecahkan kata sandi ini, hadiahnya adalah 10 juta. 10 juta, ayo pergi, pergi. Bos, semuanya sudah diatur. Anda harus berangkat untuk acara amal malam ini. Kenapa aku masih harus mengikutimu? Direktur Kie, di acara amal ini, pasti akan ada wanita yang mengganggu Anda. Justru karena aku tidak bisa dengan mudah menyentuh wanita, sehingga aku mempekerjakan pengawal wanita untukmu. Jangan khawatir, bos. Serahkan padaku. Terserah kamu. Jiang Nana, kamu berjalan di atas jangkungan. Siapa yang melindungi siapa di antara kita berdua? Perjamuan ini memiliki aturan berpakaian. Ini pertama kalinya aku memakai sepatu hat tinggi. Kata sandi keuangan telah dipecahkan. Dan ada satu berita lagi. Benar-benar layak untuk tim profesional. Dalam waktu kurang dari sehari, kamu memecahkan masalah sulitku. Kompensasimu akan segera tiba. Aku masih ada kegiatan bisnis di sini. Jadi aku tidak akan datang secara pribadi untuk berterima kasih. Jiang Nana, kamu kalah. Dana di rekening tidak sepeser pun akan ditransfer kepadamu. Oleh karena itu, kamu dipecat. Taruhan adalah taruhan. Oh ya, Direktur Kie, daftar yang Anda minta saya selidiki kemarin, saya sudah selesai menyelidiki semuanya. Tidak ada kelainan. Daftar apa?
Siapa semua orang ini? Apakah mereka punya urusan bisnis dengan kita? Siapa mereka? Atlet angkat besi, pelatih sanda, pemilik warung pangsit, dan orang-orang yang pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa. Apakah kamu sangat menganggur? Atau kamu pikir aku sangat menganggur? Apa aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu? Itu semua hanyalah tipuan yang dimainkan pria pada orang lain. Ambil pelajaran dari kesalahan. Bukankah kau sering terjebak oleh mantan pacarmu? Nana, ini gawat, cepat pulang. Semuanya lihat dengan saksama. Kakak senior aku kembali. Jadi Anda adalah Jiang Nana, Apa yang kau inginkan? Luenyo. Berutang pada kami. Pinjaman berbunga tinggi sebesar 5 juta. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Aku tidak ada hubungannya dengannya. Pergi cari orang yang berutang uang padamu. Tapi Anda adalah penjaminnya. Lihat dengan jelas. Ini tertulis hitam di atas putih. Jangan coba menyangkalnya. Jika kau tidak punya uang untuk membayarnya kembali ya, kau bisa bayar dengan tubuhmu. Kau benar-benar Kakak senior kedua Jiang Nana. Kakak senior tertua Jiang Nana. bosan hidup. Gang anjing serigala macam apa? Kurasa kalian hanyalah sekumpulan pudel. Baiklah kalian para bajingan. Geng Wolf Dog Cody Jiangchen dilindungi oleh keluarga Duan. Jika kau menyinggungku, itu berarti menyinggung keluarga Duan. Saudara-saudara serang. Kenapa kamu belum pergi juga? So Quan, bukankah gajinya sudah ditransfer? Direktur Qin kami belum pergi. Karena masih ada kabar buruk yang belum kau dengar. Bicara. Aset grup Qin milikmu. Dalam 3 jam, semuanya akan ditransfer ke rekening Jiang Nana. Akun. Saat ini, kami tidak dapat melacak atau gahnya. Apa yang kamu katakan? Qin Yanshou, aku tahu kamu punya kekuatan uang. Kamu pasti bisa membuka kata sandinya. Oleh karena itu saat kamu membuka kata sandi, transfer akan berhasil. Jika kamu tidak ingin bangkrut, cepat bawa kembali istri kita. Dan biarkan dia menciummu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau tidak memberi kami kesempatan untuk bicara. Kamu. Bos? Sekarang hanya ada satu cara. Bicara. Tidak mungkin. Pergi cari Jiang Nana. Gunakan siksaan untuk memaksa pengakuan, tapi dapatkan kata sandinya darinya. Cepat. Ya. Membiarkanmu membayar dengan tubuhmu. Sudah memujimu. Dengan penampilan sepertimu. Di sini bersama kami. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjual tubuhmu. Kau sebagai seorang kakak besar, setelah menjadi satu selama bertahun-tahun, masih hanya bisa menjadi anjing bagi keluarga Duan. Daging anjing tidak pantas dihidangkan di meja. Kurasa kau bosan hidup. Kau siapa? Kau pikir kau siapa? Sebutkan namamu. Kau berani memprovokasi orang-orang Direktur Kie. Kau pasti bosan hidup. Direktur Kie. Keluarga Qin yang menekan keluarga Duan. Hanya 1 menit. Jiang Nana, cium aku. Bukankah kamu bilang 1 ciuman akan menyelesaikannya? Apakah kamu mempermainkanku? Aku tidak akan berani. Hanya saja, aku membutuhkanmu. Secara aktif menciummu. Jiang Nana, jangan memancing masalah. Melemparkan dirimu ke dalam pelukanku tidak berguna bagiku. Tindakanmu hanya membuatku berpikir kamu tidak terkendali. Poin. Aku tahu, kau memiliki prasangka terhadapku. Tapi Bos Yulchu secara paksa menugaskan tugas ini kepadaku. Selama kau setuju untuk 1 ciuman per hari dan membagi 24 jam dengannya, dia akan segera menyelesaikan semuanya untukmu. Dan aku berjanji,
interaksi kita di masa depan akan sangat menyenangkan. Pernahkah kamu melihat jual beli paksa yang membuat orang bahagia? Kalau begitu aku akan menggunakan kata yang berbeda. Aku jamin bahwa ketika kau melihatku nanti, kau tidak akan merasa tertekan. So Quan, bawa kontrak sampah itu mendekat padaku. Jiang Nana, sudah kubilang jangan memancing masalah, dan sekarang kamu mengambil keuntungan dariku. Setiap detik sangat berharga. Tidak ada waktu untuk menunda. Jiang Nana, aku peringatkan kamu. Kamu harus punya kesadaran diri. 100.000 perciuman. Ini tidak dihitung sebagai menjual penampilanku. Bagaimanapun aku mencium pria tampan. Akulah yang diuntungkan. Jangan melihat apa yang bertentangan dengan kepatutan. Pertahankan integritasmu. Bos, ini sudah dekat. Mulut kecilmu. Sudah selesai belum? Kau siapa? Jika kau mencium Nana kami, kau harus bertanggung jawab. Jika kau menyukai Nana kami, kau harus lulus ujian kami dulu. 2 kakak senior. Kau salah paham. Dia adalah bosku. Pembunuh yang membunuh Nana. Sebelum Nana meninggal, kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Orang terakhir yang dia lihat adalah 2 pria ceroboh ini. Mereka adalah tersangka terbesar. Kenapa kamu membiarkan mereka pergi? Kembali. Bos, tenang sedikit. Bos, Nana, kemarilah. Bahaya. adik junior lewat sini. Bahaya. Kemarilah Nana. Lewat sini. Kemarilah Nana. Bahaya, cepat kembali adik junior. Adik junior, adik junior. Lewat sini. Sudah cukup. Apa yang kau coba lakukan? Nana, mulai sekarang orang-orang seperti mereka tidak diizinkan mendekatimu setengah langkah pun. Apa maksudmu orang-orang seperti mereka? Mereka adalah keluargaku. Keluargamu. Hanya pernah ada aku. Anggota keluarga macam apa kau bagiku? Aku. Meskipun kita belum menikah. Tapi. Benar. Kita akan menikah sekarang juga. Lepaskan aku. Siapa bilang mereka ingin menikahimu? Kamu akan menikah denganku cepat atau lambat. Karena ini adalah fakta yang sudah pasti. Kenapa tidak kamu laksanakan lebih cepat? Nana, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Namun orang lain. Kamu tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Mungkin menuntut nyawamu setelahnya. Sebelum hari ini, aku masih mengira kau lembut dan beradab. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki karakter seburuk itu. Hanya karena kau punya uang, kau bisa sembarangan menjebak orang dan meremehkan keluargaku. Ini adalah kuil keluargaku, bukan grup kin milikmu. Bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena di sini. Keluar sekarang. Keluar, cepat pergi. Cepat pergi. Nana. Nana. Cepat keluar. Nenek tua ini, berhenti, aku tidak akan melayanimu lagi. Nana. Ini pertama kalinya aku melihat Nana seperti ini. Sangat marah sampai terlihat seperti ikan buntal. Tidakkah menurutmu dia menggemaskan? Bos, ini juga pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Diusir oleh seseorang. Seperti anjing liar. Sungguh memalukan. Pergi selidiki 2 orang bodoh ceroboh itu. Apa latar belakang mereka? Dan bagaimana denganmu? Tetap di tempat menunggu Nana. Mengerti? Bawakan aku 1 set pakaian lagi. Ya, Waktu daring itu berharga. Aku tidak sanggup bertengkar dengan Nana. tunggu sebentar. Ini aku. Lu Wenyu, kenapa kau mengikutiku? Nana, bisakah kita bicara? Kita sudah putus. Apa yang harus kubicarakan denganmu? Untuk mendengarkanmu dan wanita kaya itu. Bermesraan dan penuh kasih sayang. Maaf, itu bukan gosip. Yang ingin kudengar. Lu Wenyu, apa maksudmu? Nana, aku akhirnya melihat dengan jelas. Orang yang kucintai di hatiku adalah kamu. Itu adalah kamu dari awal sampai akhir. Itu adalah Duan Wan itu. Dia merayuku. Itulah mengapa aku kehilangan akal sehat. Nana, mari kita kembali bersama.
selingkuh mendua, lalu menyalahkan korban. Kesalahan yang bisa dilakukan seorang pria dalam suatu hubungan. Kau telah melakukan semuanya, dan kau masih berani memintaku untuk berdamai. Bukankah kamu tercela? Aku akan berubah di masa depan. Nana, aku berjanji akan berubah. Aku hanya dalam cinta. Menyimpang sejenak. Aku menyukaimu. Aku sangat-sangat menyukaimu. Enya, minggir. Kakak Yukita sudah bersikap begitu rendah hati dan patuh. Memohon padamu untuk kembali bersama. Namun kau masih berpura-pura mulia. Jika kau terlalu sering berpura-pura acuh untuk memikat seseorang, itu tidak akan berhasil lagi. Jika kau tidak pergi dengan kakak Yu hari ini, jangan salahkan kami para saudara, karena bersikap tidak sopan. Lu Wenyu, haruskah kau memaksaku untuk menghabiskan kesabaranmu? Menghabiskannya sepenuhnya begitu. Jiang Nana, aku tahu kau bisa berkelahi, tapi melawan 4 lawan 1, kau tidak punya peluang untuk menang. Aku kasihan pada wajahmu sayang. Jadilah gadis yang baik dan berdamailah denganku. Siapa bilang itu 1 lawan 4? Tetap di sana dan jangan bergerak. Jangan ganggu penampilanku. Jiang Nana, aku salah. Istriku benar-benar luar biasa. Kami salah, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bicara baik-baik. Mulutmu terlalu kotor. Aku akan membilas mulutmu untukmu. Jika kau menggangguku lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Pergi. Ayo pergi. Kenapa kau di sini? Apa yang sedang kau lakukan? Nana, aku datang untuk memohon pengampunanmu. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak, tanpa bukti apapun, dengan mudah memfitnah kedua anggota keluargamu itu. Melihat betapa tulusnya dirimu. Lupakan saja. Aku tidak bisa melupakannya. Aku harus tahu dengan jelas bahwa kamu benar-benar memaafkanku. Jika kamu belum, aku akan terus berusaha untuk pengampunanmu. Baiklah, aku tahu kau tidak punya niat buruk. Aku memaafkanmu. Kalau begitu, apakah The kamu film was masih mengundurkan diri? translated and narrated by M Media. Aku tidak jadi mengundurkan diri lagi. Bagus, kemasi barang-barangmu dan datanglah ke tempatku. Untuk apa kita pergi ke tempatmu? Tempatmu tidak aman saat ini. Mungkin saja mereka memanfaatkan ketidaksiapanmu dan kembali. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Kamu harus melindungiku 24 jam sehari. Wajahmu terus berkedut. Apa? Wajah sakit. Direktur Kie. Apakah aku datang di waktu yang buruk? Kalian berdua bicara dulu. Aku akan kembali ke kamarku dulu. Lain kali bisakah kamu punya kesadaran situasional? Direktur Kie, aku datang untuk melaporkan situasi di kuil itu. Mengenai kuil itu adalah rumah Jiang Nana. Karena sudah bobrok, tidak ada uang dupa untuk renovasi, yang mengakibatkan semakin sedikit orang datang untuk memberikan persembahan. Bau apa itu? Aku pergi ke kuil hari ini. Guru di kuil itu berkata, wewangian ini membantu tidur. Pergi ke kuil setiap beberapa hari. Kedengarannya menyenangkan. Kuil itu benar-benar rumah Nana. Jadi itu sebabnya dia sering pergi ke kuil. Dia sedang pulang. Beli seluruh jalan itu. Dan merenovasinya. Baik. Gue Xiaoxi, aku kembali untuk berganti pakaian. Aku akan segera ke sana. Direktur Qin, jika malam ini tidak ada pengaturan kerja lain, aku ingin pergi keluar. Sama sekali tidak. Tidak, apa kau punya pengaturan kerja? Tidak. Jika tidak ada, kenapa aku tidak boleh pergi? Kau benar-benar tidak bisa. Kembali ke tempat tidur dan tidurlah. Saat ini adalah waktu di luar jam kerjaku. Tapi orang yang akan kau temui mungkin menimbulkan ancaman bagimu.
Oleh karena itu kau tidak diizinkan keluar. Aku adalah pengawalmu, bukan burung kenari dalam sangkar. Kau tak berhak mengganggu aku bersosialisasikan. Sebagai bosmu, aku berhak bertanggung jawab atas keselamatanmu. Qin Yanshu, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, aku akan tetap pergi keluar. Aku ingin melihatmu mencoba keluar. Malam ini. Aku harus keluar dari pintu utama ini. Hak apa yang kau miliki untuk mengurungku? Aku bukan tahananmu. Sombong, angkuh, dan suka menceramahi. Nana, jangan seperti ini. Jangan menangis. Aku hanya... Terima kasih sudah membiarkanku keluar. Kenapa kau tidak melakukan ini lebih awal? Kau harus membuatku menangis dulu. Kembali ke sini. Jiang Nana, aku bersumpah 2 kehidupan. Aku benar-benar kalah darimu. Mari kita semua minum bersama. Bersulang. Gu Xiao si sahabat Jiang Nana. Aku punya kejutan besar untukmu. Sambutlah para model pria. Beli tempat ini di barat kota, klub terbesar, dan belilah. Ubah menjadi toilet umum. Direktur Qin ini. Lakukan seperti yang kukatakan. Tidak mungkin. Kau bahkan tidak tergoda oleh ini. Si lemah yang curang itu, apa hebatnya dia sampai membuatmu tidak bisa melupakannya? Lu Wenyu dan aku. Kami sudah putus sejak lama. Aku tidak kesal karena dia. Aku kesal karena masalah pekerjaan. Baguslah kalian putus. Jika kau bertanya padaku, seharusnya kau sudah putus sejak lama. Pria, mereka hanya memperlambat kecepatan pukulan kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh satu waktu yang menyenangkan. Jika ada, maka teruslah bersenang-senang. Mari berpesta, mari berpesta. Apa yang terjadi? Minggir. Qin Yanshu, kau adalah seorang direktur. Namun kau menghabiskan setiap hari mengabaikan tugasmu. Selain menginginkan ciuman, kau hanya ingin pelukan. Kalau tidak, atau kau mengendalikanku. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau? Suami Jiang Nana. Kau. Bagaimana mungkin Nana menikah dengan terong acar? Mengapa tidak mungkin? Yang paling dia benci adalah tipe sepertimu. Yang berpakaian begitu rapi. Anak manis. Tipe idealnya adalah pahlawan Guo Jing, kakak Xia Feng. Yang Guo si tangan satu. Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Aku tidak mabuk. Aku memberitahumu. Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Pahlawan wanita ini akan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin hari ini.
Nana. Ketika kau tidak berbicara. Lebih disukai. Menusuk pantatku. Jiang Nana. Kau. Jangan bergerak. Xiaoxi berkata. Hidup ini singkat. Nikmati dirimu selagi bisa. Nana, apakah kau masih merasa ingin muntah? Ya, saya merasakannya. Tapi saya tidak bisa muntah sekarang. Saya harus menunggu sebentar. Baiklah. Kau berbaring dulu. Jiang Nana, jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan menjagumu. Kenapa kamu begitu galak? Kamu sama sekali tidak mendengarkan alasan. Baiklah. Aku seharusnya tidak terlalu keras berbicara denganmu. Ayolah. Mabuk begini hanya karena sedikit alkohol. Itu benar-benar sesuatu. Minum begitu banyak alkohol. Kau belum mau tidur. Hampir. Bukankah seharusnya kau bisa minum 1000 cangkir tanpa tumbang? Mungkinkah? Diam-diam melatih kapasitas minummu setelah menikah. Saat mabuk kau sama sekali tidak mau diam. Baiklah. Oke. Sekarang aku bahkan tidak bisa tidur di ranjangku sendiri. Qin. Direktur Qin. Direktur Qin. Kamu terlihat seperti tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Kamu terlihat The cukup film lelah. was translated and Apakah hanya kau yang narrated punya by mulut? Media. Jiang Nana, Ini. kemarilah. Direktur Qin. Kau harus menjelaskan dengan benar kepadaku. Mengapa wajahku terluka? Begini. Saya pergi ke bar kemarin. Begitulah seluruh kejadiannya. Saya tamat. Senyuman itu. Saya akan dipecat lagi. Bereskan dirimu dalam 5 menit. Dan pergi bekerja. Tenangkan dirimu. Direktur Qin, tadi malam, kau menghabiskan 50 juta sekaligus. Secara spesifik kau menghabiskannya untuk apa? Proyek apa? Itu semua dihabiskan untuk Jiang Nana. Meskipun kita berbagi satu tubuh. Kakak laki-lakiku, tampaknya kurang cerdas. Dia benar-benar tertipu oleh penggali emas sepertimu. Pemburu harta. Saya benar-benar tidak bersalah. Saya hanya mengambil gaji saya, bukan 1 sen pun tambahan. Tindakanmu ini sama sekali tidak polos. Trik ini mungkin berhasil melawan Kim Yan-so yang lain, tapi denganku. Berhentilah bermimpi mengambil jalan pintas.
Saya tidak punya kesempatan sama sekali. Aku menyarankanmu untuk segera mencari pekerjaanmu berikutnya. Kalau tidak begitu kakakku bosan denganmu. Kau akan menjadi tidak berharga. Direktur Qin, saya akan membuktikan kepada Anda bahwa saya berharga. Tunggu dan lihat saja. Ini semua karena mulut saya. Mengapa saya biasanya makan begitu banyak, menyebabkan pakaian saya menjadi terlalu kecil. Sekarang, bahkan jika saya melompat ke Sungai Kuning, saya tidak akan bisa menjernihkan kesalahpahaman ini. Terima kasih karena menemaniku ke konser. Apakah kamu senggang malam ini? Datanglah ke tempatku untuk minum teh. Maaf, saya pikir Anda akan menyerang Direktur Qin. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan di sini sekarang. Kamu boleh pulang kerja. Permisi, saya hanya menerima perintah dari Direktur Qin. Saya sangat lelah. Saya tidak menyangka bekerja di kantor lebih melelahkan daripada menjadi pengawal. Jumlah langkahnya sudah lebih dari 30.000. Bodoh sekali. Dia masih belum menyadari bahwa kami sedang mempermainkannya. Cara Duan Wan benar-benar cerdik. Mempermainkanku. Kapan menurutmu dia akan tahu? Kurasa 2 minggu dari sekarang. Aku ingin kopi jam 8 pagi selama seminggu. Kurasa dia tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Saya dengan ramah menawarkan bantuan, dan kamu memperlakukan saya seperti orang bodoh. Jika saya tidak turun tangan, apakah kamu pikir saya vegetarian? Saya akan segera membiarkan Anda melihat raungan singa dan kekuatan cakar tulang putih 9 yin. Seorang pecundang yang tidak bisa ditolong. Ini notulen rapat yang kamu tulis. Kamu menulis novel bersambung. Aku bisa membacanya sekilas dan tetap tidak menemukan poin utamanya. Direktur Qin, aku akan segera menulis ulang. Karena kamu sangat suka membeli barang. Pengadaan untuk departemen pemasaran bulan depan. Kamu yang urus. Direktur Qin. Direktur Qin. Apakah Anda membela Jing Nana? Dan sengaja mempersulit kami karyawan lama. Membelanya. Sepertinya kamu tahu betul apa yang telah kamu lakukan sendiri. Aku. Kalian semua. Kalian masing-masing. Kalau bisa lakukan. Jika tidak bisa keluarlah. Mengapa aku yang tidak punya pekerjaan yang lebih baik? Membela orang bodoh. Saya tidak menyangka orang udik sepertimu memiliki metode yang begitu mengesankan. Tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari perusahaan ini. Direktur Qin pasti dibutakan oleh lemak babi. Jangan banyak bicara. Kita tidak mampu memprovokasikannya. Wanita yang galak itu. Apakah Anda bersiap untuk pulang kerja? Apa? Ada apa? Sudah waktunya. Mengapa kamu tersipu? Mungkin saya terlalu panas. Pendingin udara dimatikan setelah jam kerja. Ini cukup hemat listrik. Aku peringatkan kamu. Ketika kamu menggoda diriku yang lain. Perhatikan. Bagaimanapun juga kita berdua, berbagi satu tubuh. Hal-hal yang tidak ingin aku lakukan, kamu bahkan tidak boleh memikirkannya. Harap yakinlah. Saya tidak akan menjual tubuh saya. Sebaiknya kamu begitu. Sekarang. Cium.
Direktur Qin, bagaimana kalau kita menunggu sedikit lebih lama? Apakah Anda punya pekerjaan yang belum selesai? Anda bisa mengerjakannya dulu. Bagaimanapun ketika dia masuk, dia hanya akan menganggur. Bagaimana kalau malam ini dia hanya suka menceramahi orang lain, mengendalikan segalanya, dan membatasi kebebasan orang lain, membandingkan keduanya. Yang berwajah dingin masih sedikit lebih baik. Mengantuk. Saya akan kembali tidur sekarang. Kamu terluka. Saya baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi di siang hari? Sungguh tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa mengetahuinya. Anda harus istirahat dulu. Saya akan kembali ke kamar saya. Nana. Nana. Bos, apa yang terjadi hari ini? Hanya itu saja. Itu saja. Sungguh hanya itu saja. Tidak ada yang melebihi. Apa yang diharapkan telah terjadi. Kalau begitu akhir Nana belum diubah. Malam ini, semua orang di buku catatan itu akan menghilang sepenuhnya. Ya, bos. Pergi siapkan mobilnya. Siapa itu? Apakah kau akan membiarkan orang tidur? Ambil uangnya. Jauhi Jiang Nana mulai sekarang. Jangan buka toko di sini lagi. Jauhi Jiang Nana mulai sekarang. Siapa itu? Siapa itu? Pagi-pagi begini. Jiang Nana, apakah kamu tiba-tiba mendapatkan kekayaan tak terduga? Jiang Nana, bagaimana aku menyinggungmu sehingga pantas mengambil begitu banyak uang hanya untuk memutuskan persahabatan kita? Jiang Nana, kamu berani? Aku ingin memutuskan persahabatan kita denganmu. Qin Yanshu. Dasar bajingan yang tidak bertingkah seperti manusia. Qin Yanshu, Nana. apa yang kamu lakukan pada teman-temanku? Mengapa ketika saya bangun, semua teman saya hilang? Memilikiku saja sudah cukup bagimu. Tidak. Kamu adalah orang yang sangat aneh. Saya hanyalah seorang pengawal. Apakah Anda benar-benar harus menghapus saya dari daftar teman Anda? Nana, apa yang akan aku katakan? Agak sulit dipercaya, tapi itu semua benar. Suatu hari di masa depan, kamu akan dilukai oleh salah satu dari mereka. Aku menyelamatkanmu. Anda tidak menyelamatkan saya. Kamu hanya merasa paling benar dan melampiaskan hasratmu untuk mengontrol. Tolong, kalau kamu ada waktu, pergilah ke dokter mengenai kondisimu. Tidak, Nana. Nana, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Nana. The film was translated and narrated by M Media. So Kwan. Katakan padaku. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Bos, kau memasang ekspresi dingin sepanjang hari. Kau hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Gadis macam apa yang akan menyukai orang seperti itu? Jika kamu tahu cara bicara, maka bicaralah lebih banyak. Turunkan harga dirimu dan bujuk dia. Aku membeli gaun
Tidak ada waktu lagi. Aku ingin kamu menggantikan tempatku. Bujuk istri kita. Direktur Qin Anda memanggil saya. Aku bertengkar dengan Qin Yansu yang lain. Aku sudah memberitahumu. Pria tidak bisa diandalkan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Siapa yang mau bergantung pada si gila itu? Sesuaikan pola pikirmu. Aku jelas tidak ingin berkencan dengan mata bengkak. Aku. Kencanmu. Benar. Bukankah kamu pengawal pribadiku? Saat bertindak sebagai pasanganku kamu harus cerdas. Bantu aku menghadapi sosialita genit yang mencoba menerkam. Jika bahkan satu saja mendarat padaku, kamu bisa lupakan gajimu. Mohon yakinlah. Saya pasti akan memastikan bahwa pohon bisi gundul milikmu ini. Bagaimana kamu pergi? Begitulah kamu akan kembali. Jiang Nana. Lakukan pekerjaan dengan baik, teruslah berusaha. Direktur Qin benar-benar membawa kencan. Tapi ada apa dengan wanita ini? Pakaian ini benar-benar keterlaluan. Jiang Nana. Angkat kepalamu dan berjalanlah. Menjadi pasanganku, apakah itu membuatmu begitu malu untuk dilihat? Halo semuanya, saya adalah Direktur Yayasan Amal Anak-anak, Qin Yansu. Tahun ini, menandai waktu organisasi amal kami, telah menyelamatkan anak-anak korban perdagangan selama tahun ke-13. Aku tahu setiap orang tua. Ini sudah tahun ke-13. Direktur Qin masih belum menemukan gadis yang paling ingin dia temukan. Direktur Qin punya riwayat. Menyediakan dana dan upaya untuk mencari anak-anak yang diperdagangkan dan hilang adalah karena dia pernah diperdagangkan saat masih kecil. Untungnya kekasih masa kecilnya menyelamatkannya, memungkinkan Direktur Qin untuk kembali ke rumah. Sayangnya, keberadaan kekasih masa kecilnya masih belum diketahui hingga hari ini. Masalah ini selalu menjadi duri dalam hati Direktur Qin. Itulah mengapa dia menghindari wanita. Jadi itu alasannya? Di tahun baru, aku berharap lebih banyak anak dapat kembali ke pelukan orang tua mereka. Terima kasih semuanya. Orang ini. Meskipun dia berbicara dingin dan agak menyebalkan, hal-hal yang dia lakukan benar-benar tulus. Direktur Qin, sungguh sangat. Jika bukan karenamu, si kecilku masih akan menderita kesulitan yang tak terhitung. Ya Direktur Qin, kami berutang semuanya padamu. Kebaikanmu ini, seluruh keluarga kami akan mengukirnya di hati kami. Jiang Nana, ke ruang ganti. Direktur Qin masih ada urusan, jadi saya harus permisi dulu. Direktur Qin. Kemana Jiang Nana pergi? Apakah kamu terkena? Tidak. Saya hanya tidak sengaja jatuh sungguh. Saya jelas tidak ingin Qin Yansu mengajak saya karena tidak berguna. Kalian yang tahu seni, bela diri benar-benar berbeda. Saat jatuh kamu menempelkan wajah ke tanah. Beri kami demonstrasi. Hanya. So Quan, tutup seluruh hotel. Jangan biarkan seekor lalat pun melarikan diri. Kamu kemari.
Seperti apa penampilannya? Katakan padaku, apa bedanya kamu? Sama seperti yang mereka katakan daring. Orang yang sama sekali berbeda sebelum dan sesudah menikah. Kamu seperti pria yang hatinya berubah setelah menikah. Sebelum menikah, kamu bergaul bebas dengan teman-teman saya. Setelah menikah, kamu tidak akan mengizinkan saya untuk bergaul dengan teman manapun. Aku seperti pria yang hatinya berubah setelah menikah. The Ketika film was kita berkencan. translated and narrated by M Media. Baunya enak sekali. Ini benar-benar lezat. Apa kamu tidak takut panas? Kamu makan juga. Apakah ini lezat? Lezat. Nana, Bukankah kamu pergi dalam perjalanan bisnis? Kamu kembali lebih awal. aku pulang sangat awal. Selamat ulang tahun. Setelah kita menikah. Nana. Aku. Mari kita bercerai. Shushu, apakah kamu baik-baik saja? Shushu, 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 apakah kamu baik-baik saja? Nana, jangan tinggalkan aku. Aku, The film was Saya hanya translated mengkritikmu beberapa and kali. narrated by M Media. mengapa kamu bereaksi begitu kuat? Bagaimana kalau saya memujimu beberapa kali saja? Meskipun kamu suka mengontrol, kamu sangat lembut. Besok pagi, saya harus melihat wajah Masam Qin Yanshu lagi. Selamat malam. Bukankah ini pengawal hebat kita, Ji-ing? Kenapa? Kamu masih berani datang ke perusahaan hari ini? Supervisor Duan, apakah ada masalah? Jieng Nana, kamu punya nyali besar. Semua pemasok telah melaporkanmu karena menerima suap, dan kamu masih berani berpura-pura tidak bersalah di sini di hadapanku. Apa kamu punya bukti? Bukti. Semua pemasok telah melaporkannya. Direktur Qian, Anda tidak akan melindunginya, kan? Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Kalian berdua, ikuti aku ke ruang konferensi. Patuhilah dan terima kesalahan ini, kalau tidak kedua kakak seniormu, nyawa kecil mereka tidak akan aman. Apa? Masih mencoba mencari bantuan dari luar. Pertama selesaikan masalah suap ini. Lalu saya akan mengembalikan ponselmu kepadamu. Hubungi pemasok.
keamanan sekarang juga. Aku yang memutuskan ini. Duan Wan, apa kamu punya hal lain? Jiang Nana, jangan khawatir, kami pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Kami tidak akan salah menuduh orang baik. Kami juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh. Jiang Nana diskors dari pekerjaan. Ya, Direktur Qin. Direktur Kie, saya perlu mengatakan sesuatu yang adil. Qin Yanshu yang lain memang menghabiskan banyak uang untuk Jiang Nana, tapi kau melakukannya dengan sukarela. Cukup. Jangan seperti lebah yang mendengung tanpa henti di telingaku. Aku tahu, orang-orang hebat pasti menjadi sasaran kecemburuan. Pergi selidiki masalah ini. Cepatlah. Ya, Jiang Nana, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? di luar sedang hujan. Tolong bawa payung. Terima kasih. Apa yang kamu pikirkan? Kamu saat ini tidak memenuhi syarat untuk menggunakan sumber daya perusahaan. Ya, segera. Kamu harus tahu kapan harus berhenti, Duan Wan. Saya hanya akan memberimu satu kesempatan untuk menggunakan keluarga saya untuk mengancam saya jika ada waktu berikutnya. Jika ada waktu berikutnya, apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Katakan padaku. Kamu berani memukulku, benarkah? Barusan di depan Direktur Qin, saya menyelamatkan mukamu. Saya yang menanggung kesalahan untuk ini. Jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan hanya sesederhana tamparan. Apa kamu tidak takut pada kedua kakak seniormu itu? Coba sentuh kakak senior saya. Saya pikir, lebih cepat bagimu mencari orang untuk membunuh mereka. Atau bagi saya, untuk mencekikmu lebih cepat. Lepaskan. Nana, aku saat ini berada di tepi sungai Seine di Paris. Pemandangannya sangat indah. Tunggu sampai aku kembali dan kita akan minum bersama. Apakah kamu luang malam ini? Keluarlah dan jalan-jalan. Tidak. Seseorang harus menepati janji. Setelah aku mengambil uangnya, aku harus menjauh darimu. Jika Xiao Shu tidak mempercayai saya, biarlah. Saya sudah berada di sisi Qin Yanshu, melayaninya begitu lama. Namun dia sama sekali tidak mempercayai saya. Lupakan saja. Pahlawan wanita. Berdarah dan berkeringat, tapi tidak pernah menangis. Siapa itu? Sangat panas. Masih berpikir untuk minum. Sepertinya kamu belum cukup sakit. Turunlah dan pergi ke rumah sakit bersamaku. Aku tidak akan pergi. Tubuhku baik-baik saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Melakukan hal bodoh adalah satu hal. Qin Yanshu yang lain, melihatmu dalam keadaan ini, akan datang mencari masalah denganku lagi nanti. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Xiu Shu merepotkanmu. Berhenti bicara omong kosong. Entah, pergi ke rumah sakit bersamaku. Atau, cium aku dan biarkan yang lain daring untuk menjagamu. Pilih salah satu sendiri. Sejak aku mulai bekerja di sini, Qin Yanshu sudah berprasangka buruk terhadapku. Jika aku ingin menyelamatkan diriku sendiri, aku memilih. Xiu Shu,
Apakah semua masalah sudah ditangani? Suruh seseorang mengirimkan makanan bergizi. Makanan itu harus ringan. Aku bisa memilih untuk berhenti dari pekerjaan ini sendiri, tapi aku sama sekali tidak bisa dijatuhkan oleh penjahat. Shu Shu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Atur pikiranmu. Aku akan segera kembali setelah menggunakan kamar kecil. Qin Yanshou, oh Qin Yanshou. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bermain permainan peran sekarang. Aku pasti sudah gila. The film was translated and narrated by M Media. Kamu sudah bangun. Pergi makan. Makanlah. Hari ini kamu terlihat sedikit berbeda. Apa bedanya aku? Hanya saja, kamu tidak setenang ini. Kamu cukup mengenalnya. Kamu sakit. Tentu saja aku lebih sedikit bicara, agar tidak mengganggu pasien. Nada suara ini persis sama dengan milik Qin Yanshou. Apakah Shoujo gagal untuk online? Kamu. Apa kamu tidak punya Apa yang kamu lakukan? Gaun ini cukup hijau. Apa kamu benar-benar menyukai Qin Yanshou yang satunya itu sebegitu besarnya? Kamu tidak tahan denganku. Baiklah. Cium aku kalau begitu. Jika kamu ingin ciuman, ciumlah. Jika aku menyuruhmu menciumku, kamu menciumku. Kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Aku jelas ingin mencium. Itu kamu?
Ayo, makan malam sudah siap. Ada apa? Apa kamu tidak suka makanannya? Aku hanya suka makan daging. Apakah ini enak? Nana. Lalu, apakah kamu suka memakai rok? Tidak, aku tidak. Mereka terlalu feminin. Mereka mengganggu gerakan splitku. Cantik. Lalu, apakah kamu suka memasak? Tentu saja aku tidak. Dan aku juga tidak tahu caranya. Jadi selama ini, kamu selalu menuruti keinginanku. Aku benar-benar orang yang egois. Ayo pergi. Ayo kita makan daging sapi wagyu. Bertahun-tahun di grup Kinmu. Bagaimana? Kau bisa memecatnya kapanpun kau mau. Ini menunjukkan bahwa kau sama sekali tidak menghormati keluarga Duan kami. Tepat sekali. Wan kami. Dia dibesarkan sejak kecil. Disayangi dalam genggaman tangan kami. Tetapi ketika dia datang kepadamu, dia malah berakhir menjadi budakmu. Kamu, hak apa yang kamu miliki untuk memecatnya? Hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Pekerjaan Duan Wan tidak memenuhi persyaratan perusahaan. Memecatnya adalah keputusan perusahaan. Mengenai reputasi keluarga Duanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Yanjo, apa sebenarnya kesalahan yang telah saya lakukan? Anda jelas tahu bahwa saya selalu berdedikasi dan bekerja keras terhadap perusahaan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Berdedikasi dan bekerja keras. Kamu menghabiskan seluruh energimu, fokus pada urusan dengan rekan kerja. Diam. Kamu ini makhluk macam apa? Apa kamu bahkan pantas untuk menyela? Nana, kembali ke kamarmu dulu. Berhenti di situ. Aku mengampunimu karena usiamu, dan memilih untuk tidak merendahkan diri ke levelmu. Tapi itu tidak berarti aku takut padamu. Kamu pindah ke rumah Yanshou. Apa kamu sudah merencanakan ini sejak lama kamu? Berpikir bahwa hanya karena kamu sudah memanjat dahan, kamu bisa menjadi burung phoenix. Biar ku beritahu padamu. Wanita rendahan sepertimu, sama sekali tidak pantas untuk melangkahkan kaki melalui pintu keluarga Ken. Lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskan, aku tidak akan bersikap sopan. The film was translated Tanda lahir and ini. narrated by M Media. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Di mana yang terasa tidak enak? Aku pasti salah lihat barusan. Siang-siangku, bagaimana mungkin dia bisa menjadi wanita biadab dan vulgar seperti ini? Yanshou, jangan salahkan aku, pamanmu karena memberimu nasihat. Wanita seperti ini. Bagaimana dengan Duen Xiang? Duen Xiang juga lebih rendah daripada wanita ini begitu. Duan Wan, pekerjaan dan perasaan pribadi adalah dua hal yang berbeda. Secara emosional aku tidak bisa membalas perasaanmu. Secara profesional, aku sudah memberimu cukup rasa hormat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu hanya dirayu oleh rubah betina ini dan kehilangan akal sehatmu. Wan, ayo kita pergi. Pria yang tidak berperasaan dan tidak benar seperti ini, sama sekali tidak pantas kamu pertahankan. Sayang sekali untuk siang-siangku. Orang yang keberadaannya tidak diketahui saat itu, seharusnya adalah kamu. Qin Yanshou. Apa kau pikir grup Kinmu bisa memanipulasi segalanya? Aku beritahu kau, keluarga Duan kami juga tidak bisa dianggap remeh. Masalah hari ini belum selesai. Ayo pergi. Kamu akan menyesali ini. Pergi. Perasaan keluarga Duan
Kebencian terhadap Nana begitu intens. Mungkinkah Nana mengalami nasib tragis di tangan keluarga Duan? Direktur Kie, Kenapa terburu-buru? Apakah grup Qin sudah bangkrut? berita yang bahkan lebih baik daripada kebangkrutan. Aku punya berita tentang Duan Xiang. Apa? Direktur Kie, Departemen Keamanan setelah upaya bertahun-tahun, akhirnya berhasil menangkap orang yang menculikmu. Dan Duan Xiang saat itu, namanya adalah Li Hon. Dia telah ditempatkan di ruang penyimpanan villa pinggiran kota. Apa kamu masih mengingatku? Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Jadi kenapa kalau aku tidak melakukannya? Orang-orang sepertimu. Bukankah kalian hanya ingin menggali sesuatu dari mulutku? Kami di sini untuk menanyakan beberapa hal tentang masa lalumu. Jika kau bekerja sama, kau mungkin bisa lebih sedikit menderita selama di dalam. Jangan bicara omong kosong padaku. Badai macam apa yang belum pernah kuhadapi? Kalian orang kaya. Kenapa berpura-pura berbelas kasih? Apa kamu masih mengingat gadis ini? Aku ingat. Bukan hanya aku ingat. Tapi kesannya sangat mendalam. Kemana kamu menjualnya? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan paksa aku. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. In, pergi dulu. Serahkan tempat ini padaku untuk diurus. Direktur Qin, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Anggap saja The film sebagai was Li Hong. translated Ayo, and narrated by hancurkan M. Media. kepalanya. Setelah melampiaskan, merasa lebih baik. Terima kasih. Aku hanya merasa seperti kegagalan total. Apa yang dikatakan Li Hong mungkin tidak kredibel. Aku percaya. Nona kedua dari keluarga Duan pasti masih hidup. Kamu pasti akan bisa menemukannya. Apa kamu tahu? Aku sudah mencari Duan Xiang selama bertahun-tahun. Setiap kali aku merasa, aku selangkah lebih dekat dengannya. Tapi setiap kali aku Jangan menyerah. Selama masih ada secercah harapan, kita tidak boleh menyerah. Biar ku beritahu.